Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Master Wentian menyuruh seorang tetua untuk menangkap Yunce. Dan tetua itu berkata agar kau harus patuh untuk ditangkap. Namun Yunce tak merasa takut sedikit pun kepada tetua tersebut. Ketika ia melancarkan serangan, tiba-tiba saja ada Yuanba yang memukul tetua itu. Namun hal itu justru membuat Yunce kesal mengapa Yuanba malah ikut campur. Yuanba pun meminta maaf karena aku tak bisa menuruti perintahmu. Lagi pula diriku tak mungkin diam melihat Kak Yunce diserang oleh mereka. Yunce yang mendengar hal itu berterima kasih pada Yuanba. Sementara semua orang terkejut karena Yuanba membuat tetua Sovereign hingga tersungkur. Bahkan tetua Sovereign sangat marah dan mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tetua Sovereign segera menggunakan teknik fusi pedang kuno yang membuat semua orang merasa kagum dengan 6 gabungan pedang itu. Dan mereka juga yakin dengan kekuatan fusi pedang, maka Yuanba pasti akan mati. Sang tetua berkata jika yang membantu iblis Yunce harus dibunuh. Bahkan Yuanba terkejut karena pedang ini bisa menekan kekuatanku sampai 50%. Sedangkan tetua itu merasa jika Yuanba harus dibunuh sekarang, atau jika tidak di masa depan akan menjadi ancaman yang besar. Yunce merasa khawatir dengan kondisi Yuanba, sehingga ia pun langsung mengeluarkan kekuatan untuk baku hantam. Dan ia berjanji jika aku akan membalaskan dendam Yuanba. Tapi secara tiba-tiba Yuanba berteriak jika aku baik-baik saja. Dan ternyata di sampingnya sudah ada Master Huangji. Master Huangji memperingatkan jika masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kau campuri. Walaupun begitu, Yuanba tetap tak akan meninggalkan kakak iparnya. Sehingga Master Huangji pun mulai menyegel kekuatan Yuanba. Karena ia tak mau wilayah Absolut Monarch Century menjadi musuh satu benua. Tapi ia juga mengingatkan Yunce jika kau memiliki kesempatan, maka kaburlah dari sini. Yunce berterima kasih atas peringatan itu. Sementara tetua Sovereign sangat senang karena tak ada yang membantu Yunce lagi. Sehingga saat itu juga dia langsung menebaskan pedang raksasa. Semua orang begitu antusias karena Yunce akan mati. Tapi tanpa diduga, pedang tersebut rupanya langsung hancur. Dan ternyata Master Huangji lah yang sengaja melakukan hal itu dari kejauhan. Tetua Sovereign merasa jika sepertinya aku harus membunuh Yunce dengan cepat. Namun ketika ia menyerang Yunce, lagi-lagi datang orang yang menghadangnya. Dan ia bertanya apakah sekarang Sekte Phoenix juga mau menjadi musuh satu benua. Orang itu ternyata adalah Sweer yang tak peduli dengan ucapannya. Yang hal itu membuat semua penonton terkejut menyaksikan kejadian ini. Karena menurut mereka, Putri Sweer bukan hanya cantik tapi juga sangatlah bodoh. Dikarenakan dirinya justru malah mencintai Yunce yang merupakan seorang iblis. Kaisar Feng segera menyuruh Sweer untuk kembali. Sedangkan kakek Feng Jukui merasa khawatir dengan cucunya itu. Namun Sweer memberitahu sekalipun Kak Yunce melarangku, tapi aku tetap tak akan membiarkanmu dimusuhi satu benua. Yunce merasa jika Sweer memanglah gadis bodoh. Di sisi lain, Master Wentian bertanya apakah maksud semua ini.
Feng Jukui menjawab jika aku meminta maaf atas kelancangan Sue-er. Dan kalau kalian memaafkannya, maka aku akan memberikan 10 kati kristal pada setiap keluarga. Master Wentian tentu menjadi sangat kesal. Begitu pula dengan ketiga pemimpin yang semakin gelisah. Namun, tetua Sovereign tak peduli dan berniat untuk menyerang Sue-er lebih dulu. Ketika serangan dilancarkan, Kaisar Feng merasa khawatir. Tetapi Feng Jukui mengingatkan agar kau tak usah ikut campur. Lagi pula, jika ketiga pemimpin bertindak, aku tetap akan menyelamatkan Sue-er. Yunce sangat kesal karena Sue-er mau dihajar. Tentu, Yunce tak tinggal diam dan segera menghadapinya. Bahkan Sue-er bekerja sama dengan Yunce untuk melawan tetua tersebut. Sue-er mencoba untuk menahan serangan itu, tapi semua orang terkejut karena ternyata Yunce justru melarikan diri. Namun Wentian menenangkan Messi karena dia tak akan kabur semudah itu. Lagi pula, Ratu Hai Huang juga membenarkan perkataan tersebut. Namun ia sangat kesal karena Wentian sedang memanfaatkanku. Dirinya juga hanya berharap agar Yunce beruntung dalam masalah kali ini. Kaisar Feng sangat kesal karena Yunce meninggalkan Sue-er. Tetapi Feng Jukui memberitahu jika Yunce tidaklah sederhana. Dan justru aku merasa ada kekuatan Phoenix yang sedari tadi terus bertambah kuat. Kaisar Feng awalnya tak percaya dengan hal itu. Karena gelar Diyun hanya bisa diberikan pada Sovereign Mystic tingkat 8 ke atas. Tetapi Feng Jukui menyuruhnya untuk lihat saja terlebih dahulu. Tetua Sovereign sangat kesal karena iblis Yunce telah kabur. Namun tanpa diduga, ternyata Sue-er masih kembali memprovokasi tetua itu. Sehingga tetua tersebut mulai serius untuk menghukum Sue-er. Sue-er mengeluarkan api Phoenix yang membakar di atas langit. Namun tetua itu berkata, jika ini adalah api milik kakekmu, mungkin aku harus takut. Tapi karena ini adalah kau, masih belum cukup untuk mengalahkanku. Sue-er segera menghempaskan serangan Phoenix miliknya, yang hal itu lagi-lagi diremehkan oleh tetua tersebut. Karena menurutnya, kekuatan Sue-er masih terlalu lemah. Di saat ia merasa sombong, tiba-tiba saja muncul Yunce yang langsung menebasnya. Bahkan tetua itu dibuat terluka parah oleh Yunce. Dan kini tubuhnya mati hanya terkena satu tebasan saja. Semua orang sangat terkejut bagaimana mungkin tetua Sovereign Mystic tingkat 9 bisa dibunuh oleh Yunce. Sehingga mereka tak percaya bahwa Yunce hanya berada di Emperor Mystic. Apalagi Kaisar Feng tak menyangka jika Yunce bukannya pergi, melainkan bersembunyi di balik api Phoenix milik Sue-er. Dan sedari awal, kematian tetua tersebut memang sudah direncanakan oleh Yunce. Feng Jukui menyadari jika Yunce memanfaatkan kekebalannya terhadap api. Sehingga untuk dirinya bersembunyi di dalam api adalah hal yang paling alami. Tetapi Kaisar Feng sangat khawatir jika keempat pemimpin pasti akan bertindak. Feng Jukui menyadari jika yang terbunuh merupakan tetua agung dari Tianwei Sword Domain. Sehingga ia berkata, biarkanlah takdir yang akan menjawab. Karena aku sendiri juga tak tahu harus berbuat apa. Meskipun begitu, Feng Jukui tetap akan bertindak jika Sue-er dalam bahaya. Sedangkan Master Wentian segera menyuruh 3 pendekar pedang untuk maju. Dan mereka pun langsung bersiap untuk membunuh Yunce. Master Wentian bertanya, apakah kau memiliki kata-kata terakhir? Namun Yunce menjawab, jika sepertinya kau telah melupakan sesuatu yang penting. Sehingga Wentian merasa panik karena rencananya sudah ketebak oleh Yunce. Dikarenakan Yunce sangat berbahaya, ia pun menyuruh mereka untuk membunuhnya dengan cepat. Tapi tiba-tiba 3 pemimpin lainnya ingin terlebih dahulu mendengar perkataan Yunce.
karena mereka penasaran apakah sebenarnya yang disembunyikan oleh Master Wen Tian. Ye Meishi segera turun ke arena dan menyuruh 3 pendekar pedang untuk mundur, karena ia ingin tahu kata-kata terakhir dari Yunce, yang hal itu membuat Wen Tian khawatir jika rencananya akan terbongkar. Master Wen Tian kini terpaksa harus memberitahu mereka tentang yang sebenarnya. Ia berkata jika Yunce memiliki harta suci, yaitu cermin samsara, sehingga hal itu membuat 3 pemimpin benar-benar sangat terkejut. Ratu Hai Huang berkata jika Yunce muncul di Supreme Ocean milikku, sehingga aku akan bertanggung jawab untuk hal ini. Tapi Master Huangji juga bertanya, kalau begitu apakah kau juga akan mengurusku? Karena aku berada di wilayah Supreme Ocean. Ye Meishi mengatakan, mungkinkah Ratu Hai Huang mau bertindak serakah? Namun Yunce tertawa karena beginikah wajah asli dari 4 wilayah suci, yang ternyata benar-benar sangat menjijikan. Bahkan sampai rela bertengkar demi cermin samsara milikku. Ye Meishi tak peduli, lagi pula bocah sepertimu sebentar lagi akan mati. Namun tiba-tiba Yunce menyadari jika Molly berhasil memulihkan diri, sehingga ia merasa senang mengetahui hal tersebut. Yunce berterima kasih karena Master Huangji telah memperlakukan Yuanba dengan baik. Begitu pula dengan Ratu Hai Huang yang mengizinkanku masuk ke formasi terlarang. Tapi Ratu Hai Huang sangat kesal karena sepertinya Yunce mau meminta pengampunanku. Yunce tertawa, untuk apa aku meminta pengampunanmu? Karena jelas-jelas kau yang telah mendapatkan banyak keuntungan dariku, sehingga seharusnya dirimulah yang meminta pengampunan dariku. Ratu Hai Huang sangat kesal karena Yunce begitu kurang ajar. Tapi Huangji berkata jika aku dan Yunce juga memiliki beberapa teman, sehingga jika Yunce mau menyerahkan cermin samsara dan menghancurkan kultivasinya, maka aku akan menolongmu untuk kabur melarikan diri. Suer begitu kesal karena Huangji sudah tak tahu malu, tapi Huangji segera melancarkan serangan ke arahnya. Untung saja Yunce tepat waktu dan berhasil menghalau serangan tersebut. Yunce menyadari jika kekuatan Sovereign Mystic tingkat 10 benar-benar sangat kuat. Sedangkan Huangji berniat untuk mengubah kesepakatannya dengan Yunce. Agar kau serahkan cermin samsara, maka Suer dan dirimu akan tetap hidup. Yunce menjawab memang syarat ini cukup menguntungkan. Tetapi Wen Tian tak terima karena akulah yang tahu rahasia ini lebih dulu. Begitu pula dengan Ye Meishi dan Ratu Hai Huang yang juga tak terima. Yunce kembali tertawa melihat perselisihan mereka. Dan ia memberitahu semua orang inilah sifat asli dari keempat pemimpin wilayah suci. Bahkan Yunce juga menghina mereka yang dianggap tak pantas dipanggil sebutan orang suci. Mereka semua menjadi sangat marah karena Yunce berbicara seperti itu. Tetapi Yunce menjelaskan kalian semua memang bersalah karena ingin merebut barang milikku. Namun Wen Tian tertawa karena bocah yang mau mati terlalu banyak bicara. Wen Tian juga tak merasa takut dengan guru Yunce yang berada di Daifin Origin, karena Master Duo Tian itu kini hanyalah omong kosong. Namun Yunce memberitahu jika guruku yang sebenarnya jauh lebih kuat dari Master Duo Tian. Mereka tak peduli karena menurutnya pasti Yunce sedang berbohong lagi. Dan Ye Meishi langsung melancarkan serangan saat itu juga. Tetapi Yunce segera mengeluarkan teknik serigala untuk menahannya. Walaupun begitu, Ye Meishi dapat dengan mudah menerima serangan itu. Dan dengan cepat dirinya menebaskan pedang. Namun ternyata ada Suer yang langsung menghalaunya.
Shu'er berkata jika aku akan melindungi Kak Yunce, tetapi Ye Meishi mengingatkan sepertinya kau sudah bosan hidup. Sehingga saat itu juga Ye Meishi mulai mengeluarkan tekniknya. Semua orang terkejut karena teknik Starry Skyward begitu hebat. Dan kini ribuan pedang mulai menuju ke arah Shu'er. Namun Shu'er juga segera mengerahkan kekuatan Phoenix-nya. Kaisar Feng merasa senang karena Shu'er dapat menangkis serangan itu. Tapi lagi-lagi semua pedang menuju ke arah Shu'er. Dan dengan cepat Yunce pun langsung melindungi Shu'er. Kemudian Yunce segera membawa Shu'er untuk pergi. Namun Ye Meishi menghempaskan semua pedangnya lagi. Bahkan Yunce merasa jika aku tak mungkin bisa menang melawan mereka. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce harus menyelamatkan Shu'er lebih dulu. Dirinya segera menyegel kekuatan di tubuh Shu'er. Dan ia mengingatkan jika bagaimanapun juga kau harus tetap hidup. Shu'er merasa sedih dan meminta ayahnya untuk menolong Yunce. Tetapi Kaisar Feng menjawab di situasi seperti ini tak ada yang bisa ayah lakukan. Sedangkan Ye Meishi kembali lagi terus menyerang Yunce. Yunce menjadi sangat kesal dan berniat untuk melakukan perlawanan. Namun ketika menuju ke arahnya, Yunce tergores oleh beberapa pedang. Dan alangkah terkejutnya ia karena Ye Meishi bisa menjadi dua. Meskipun begitu, Yunce tak peduli dan segera menebaskan pedang serigala. Dan kini tanpa diduga, Ye Meishi menghilang dari sana. Bahkan ia langsung menyerang Yunce sampai mematahkan tulang rusuknya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 71 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.